Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara Panci, pengacara TPUA, pengacara HTI lagi-lagi kena mental karena sebuah pertanyaan kritis dari pembawa acara podcast. Dan kok bisa-bisanya ada pengacara modelan begini? Menjawab pertanyaan aja udah kebingungan, udah memutarbalikkan fakta. Dan kok ada gitu pengacara yang hobinya memenjarakan kliennya? Aduh, pengacara cuma bisa ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, playing victim. Kayaknya isi kepalanya juga kosong tuh teman-teman. Aduh, nah dan lagi nih ya, ada video di mana Roy Suryo katanya siap digantung di Monas kalau nanti terbukti ada yang membayar dia, ada bohir dia, ada yang memesan kasus ijazah Pak Jokowi. Waduh, sepertinya ini lebih menarik ya. Sepertinya Roy Suryo digantung itu lebih membuat kita puas gitu daripada dia di penjara. Iya gak sih teman-teman? Iya kan? Nah, selain itu, ini ada video lagi nih dari Ibu Irma Suryani yang mengatakan bahwa apakah Roy Suryo beneran ahli atau pakar? Jangan sampai dia pakar palsu, teman-teman. Karena pakar digital forensik yang asli dan juga pakar dari Polri itu membongkar dan menguliti seperti apa keilmuan Roy Suryo dan Rismon yang sepertinya nol besar juga, teman-teman. Aduh, apakah selama ini mereka hanya membodohi rakyat? Aduh, gadungan. Dan ini yang paling mengejutkannya. Ada lagi kader PDIP yang mundur dari jabatannya. Loh, kok satu persatu kader PDIP pada mundur ya? Ada apa ini? Apakah mereka tidak senang dengan ketua umumnya? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut palsu, juga ya, kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Ya kan juga, dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Ahli teletabis. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya. Panci mana Panci gitu. Mau bicara soal soal moral gitu ya. Kalau Panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Okay. Nah, sepertinya selain Roy Suryo, Rismon juga harus diteliti nih jasanya, teman-teman. Oke, baik. Presiden Republik Indonesia ya, 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Oke, gitu. Baik. Kalau saya melihat ya, beliau ini, si Roy Suryo ini bukan ahli telematika. Oke, asli, tapi ahli baik, telematika palsu. Baik. Dan ahli teletabis. Jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum, atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik, Mas. Betul. Bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Dewa mabuk. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM Saudara Joko Widodo. Joko Widodo? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Apa tuh, misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Lah, jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi. Jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Ya.
Kasian dianggap intimidasi loh sama si Empel. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji ini selalu sen kanan belok kiri. Sen kanan belok kiri, pel. Tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, karena kita juga punya. Bang Rifai. Roy Suryo siap untuk digantung di Monas jika ia terbukti menerima bayaran atas isu ijazah palsu Jokowi yang selama ini didengungkannya. Tidak hanya itu, Roy Suryo bahkan berani untuk potong kepala jika ia benar terbukti menerima bayaran. Sebelumnya mantan tenaga ahli kantor staf Presiden serius nih Roy Suryo? Membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Dalam kasus ijazah Jokowi ini, Roy Suryo mengaku bekerja sukarela alias tidak dibayar. Ia menekankan tidak ada suntikan dana dari luar negeri untuk menggarap kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan aliran dana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Perkenankan pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Mundur semua kader PDIP ini loh. Mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan, salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019, diakui atau tidak, adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan. Telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PDI Perjuangan, kartu tanda anggota PDI Perjuangan beserta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PDI Perjuangan dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Keren Bang Johan Kurniawan ya. Silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koar-koar menyebut ijazah Jokowi palsu, kini Roy Suryo justru mendapat serangan balik. Pasalnya Roy Suryo yang selama ini dicap sebagai pakar telematika kini justru diragukan. Hal itu lantaran Roy Suryo ternyata tak pernah memiliki dasar pendidikan sebagai pakar telematika. Betul Bahkan sekali. Jurusan kuliah Roy Suryo pun jauh dari telematika. Hal ini membuat pendidikan Roy Suryo turut menjadi sorotan. Kini, bak mendapatkan serangan balik. Pendidikan Roy Suryo justru menjadi sorotan. Hal itu tampak diungkap oleh Irma Suryani Caniago, politikus yang menyoroti pendidikan Roy Suryo. Menurut Irma, Roy tidak pernah menempuh pendidikan di bidang telematika seperti yang diklaim selama ini. Ijazah difoto misalnya, itu nggak bisa elak. Saya ulangi ya, ijazah difoto. Nah, fotonya ijazah itu kita lakukan elak, nggak bisa. Kenapa? Karena objek yang disisipkan itu tuh nggak ada, bukan hasil file JPEG gitu, bukan dari produk digital. Ijazah itu adalah produk analog. Pendekatan untuk produk analog adalah dokumen forensik, bukan digital forensik. Sama kayak gini, Mbak Atina. Kalau kita melakukan pemeriksaan uang palsu misalnya, itu produk analog uang palsu itu, kemudian kita foto. Nah, fotonya itu kita lakukan elak, yang nggak bisa gitu. Pemeriksaan uang palsu pendekatannya adalah ya dokumen forensik juga. Nanti benang pengamannya, segala macam security-nya di uang palsu itu. Kalau dokumen ijazah itu ada misalnya serat kertasnya. Kalau misalnya tintanya mau kita periksa juga bisa, tekanannya juga bisa, stroke di tanda tangan juga bisa. Bahkan di laboratorium forensik Polri itu ada namanya alat VSC, Video Spectral
komparator atau comparison itu dengan mikroskop yang canggih, maka juga akan bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi sempat disebut sama Pak Roni tentang red, green, blue, RGB. Itu bisa gitu. Tapi harus langsung ke ijazah analognya, ijazah aslinya, ijazah question dokumennya gitu. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismon misalnya. Ya. Kita bisa bandingkan bagaimana ya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismon sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Ijazah Rismon yang Jepang sama nggak dengan ijazah yang lain? Warnanya beda perasaan. Itu hanya untuk membandingkan saja. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornya sudah fisik, bukan born digital. Fisik, tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah ini yang kesalahan salah kaprah lah saya katakan ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan FastNet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal ya. Waduh. Ini sepertinya Rismon dan Roy Suryo semakin terbuka ya kalau mereka ini sebenarnya bukan ahli, teman-teman. Mereka ahli, tapi ahli omon-omon gitu, ahli memanipulasi gitu, ahli cuap-cuap gitu ya kan. Aduh, kasihan banget ya. Pengen banget gitu dibilang ahli, dua orang itu pengen banget gitu diakui kalau dia jago IT gitu, jago digital forensik, ELA dan segala macam, face recognition dan segala macam. Pengen banget gitu diakui. Kalau mau diakui ya ilmunya harus minimal ada gitu. Jangan hanya omon-omon, Roy. Ya, jadi barangkali on the safe side yang menjadi pendukung pemerintah ini pasar publik yang menjadi target komunikasi ini 60% majority itu masih mendukung pemerintah. Tapi mereka kan kebanyakan silent. Nah yang nggak silent ini yang terutama di 16% dan sebagian yang disebut anak abah itu, ini yang ramai terus kan. Contoh misalnya kalau kita masih ingat di 2016an kelompok 212. Itu kan mengisi pemberitaan terus di sosmed, di mass media kan. Tapi yang mayoritas ini kan silent. Sehingga mereka tuh kelihatannya menjadi, gaungnya kan kemana-mana. Seolah-olah menjadi dominan, padahal enggak. Terbukti ketika kemudian ditangani melalui metode kilometer 50 kan selesai. Sejak itu mereka tiarap dan diem kan. Jadi saya ingin mengingatkan ini saja kepada kelompok-kelompok ini. Bukan berarti yang silent majority di diem, yang berada di sisi pemerintah ini dia lalu tidak bisa melakukan apa-apa, hati-hati. Ya. Terutama yang kalangan purnawirawan ini masih ada KUHP urusan makar dan itu pernah diterapkan di 2016. Bisa ditanyakan ke siapa, Ahmad Dhani waktu itu ya, terus siapa lagi, Ratna Sarumpait, masih ingat kan? Institusi kami SMA 6 itu telah digugat oleh tim UGM ya, yang mana intinya gugatan itu nomornya nomor 99 yang mana intinya itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan masalah institusi SMA 6 yang telah mengeluarkan produk berupa ijazah. Nah, tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh
oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Intinya seperti itu. Nah, kepentingan kami adalah kami ini terpanggil ya, karena kami bagian dulunya adalah siswa dari SMPP SMA Surakarta. Terkait dengan itu, maka kami akan mendaftarkan gugatan intervensi atau gugatan pihak ketiga. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan coba kalian komen di bawah teman-teman, siapa yang percaya dengan perkataan Roy Suryo? Siapa yang percaya kalau dia ini ahli? Dan Rismon juga ya, siapa yang percaya dua orang ini ahli ataupun pakar digital forensik? Saya sih nggak pernah percaya dengan omongan mereka ya, karena ya sebagian besar itu ngibul teman-teman, nggak ada dasarnya. Bisa kalian dengarkan tadi penjelasan dari dua orang pakar tadi yang mengatakan bahwa ya metode yang mereka lakukan itu sebenarnya salah dan keliru, tidak benar. Face recognition dan segala macam itu keliru. Digital forensik hanya bisa dilakukan terhadap dokumen yang awalnya sudah digital. Nah, bukan analog yang dibuat menjadi digital. Nah, ini salah mereka teman-teman. Dan kalau produknya analog, dia harus dilakukan dokumen forensik atau analog forensik. Nah, ini kesalahan mereka teman-teman. Sok-sok mengaku ahli padahal metode yang dilakukan salah gitu. Dan lagi, Roy Suryo katanya siap digantung di Monas dan siap juga dipotong ininya. Waduh. Gimana menurut kalian teman-teman? Seru kayaknya ya kalau dia di Monas gitu, digantung gitu ya kan? Lebih menarik daripada dia di penjara 12 tahun. Ya nggak sih? Lebih memuaskan hasrat dan emosi kalian mungkin. Bisa tertumpahkan semuanya di sana teman-teman. Tapi jangan hanya omon-omon Roy. Nanti ketemu buktinya nggak mau ngaku pula ya kan. Aduh, emang orang-orang ini susah ya kan. Ditambah lagi tadi pengacara HTI itu, si Kosinudin itu kena mental lagi ya kan. Ditanyain soal laporan dia di Komnas HAM, kok Joko yang dilaporkan, padahal yang melakukan dugaan itu ya Barreskrim Polri. Tapi kok Pak Joko yang dilaporkan gitu. Ini emang aneh. Terus dibilang omongan Pak Joko yang katanya kasihan itu kriminalisasi itu. Loh, pengacara kok cara ngomongnya begini ya kan? Pengacara kok pola pikirnya begini ya kan? Inilah nih kalau pengacara karbitan kali ya. Nggak punya pengalaman yang bagus, hobinya memenjarakan kliennya, seperti inilah. Dan saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Irma tadi, bahwa ya saya curiga si Roy Suryo ini ya pakar palsu gitu. Ya emang pakar palsu, Bu. Apa sih yang dia bisa di IT-ITan ini? Orang S1-nya komunikasi kan, S2-nya kesehatan, S3-nya kita nggak tahu teman-teman di mana dia kuliah, apa jurusannya kan. Dan pernah nggak mereka ikut ataupun memiliki sertifikasi digital forensik? Ya minimal dia punya sertifikasi dasar digital forensik lah, biar bisa omon-omon gitu tentang digital forensik. Ini kan nggak ada sama sekali. Makanya apa yang omon-omonkan oleh mereka ya ini nol besar teman-teman. Bullshit kalau kata pengacara kuasa hukum Pak Jokowi ya. Tapi ya balik lagi, tetap saja ada yang percaya sama mereka. Dan yang percaya sama mereka siapa? Ya lagi-lagi anak abah gitu. Bukan yang lain, bukan dari golongan lain, tapi ya tetap aja dari golongan mereka, anak abah. Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.